Ya, kalau kita tidak sukacita mengikut Tuhan, kalau kita tidak sukacita melakukan firman Tuhan, berarti itu jadi beban. Dan kadang-kadang firman Tuhan itu kita cela, kita menyela firman Tuhan, tetapi kita sudah orang percaya. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita belum mengalami kuasa dari Tuhan, kita belum mengalami pertolongan dari Tuhan untuk memampukan kita untuk hidup selaras dengan Tuhan. Saudara jangan heran, kita boleh saja ibadah 100 kali satu minggu, datang ke gereja 100 kali satu minggu, kita boleh ngomong firman Tuhan, tapi saudara belum tentu kita melakukan firman itu. Kenapa? Karena memang bagi kita pergumulan itu melakukan firman itu. Bagi kita sepertinya firman itu tidak baik bagi kita. Firman itu sepertinya mau menjajah kita, mau menekan kita. Itu makanya banyak orang tidak bergairah, tidak bersukacita menghadap hadirat Tuhan. Sekarang ini ada banyak di luar sana berdebat firman Tuhan. Saudaraku, saya mau sampaikan bagi saudara, jangan pernah berdebat akan firman Tuhan. Jangan ribut dengan doktrin gereja A, B, dan C. Pegang apa yang saya katakan, jangan ribut. Buktikanlah imanmu di tengah-tengah dunia ini. Itu saja. Buktikan imanmu. Enggak usah debati orang. Ada orang sekarang bilang begini, tidak perlu baptis Roh Kudus, terserah. Ada orang berkata tidak perlu bahasa roh, terserah. Tapi saya menuntut saudara untuk saudara mengerti betapa pentingnya baptis Roh Kudus. Sekali lagi saya bilang, tidak seorang pun kita yang kuat mengikut Tuhan. Ikut-ikutan kuat, tapi untuk ikut Tuhan enggak semua orang, saudaraku. Tidak semua orang kuat memikul salib, menyangkal diri demi mengikut Tuhan Yesus. Coba saudara bayangkan, berapa kali saudara satu hari sikat gigi? Sama saya, berapa kali sih? Ada yang 3 kali, yang 2 kali setiap hari sikat gigi, sikat mulut. Tapi saya mau tanya saudara, kalau mulut saudara disikat, mulut saya disikat, gigi saya disikat, gigi saudara, berapa kali dari mulut saudara keluar sampah? Bayangkan tuh. Kita boleh sikat gigi, kita boleh kumur-kumur, tetapi seringkali dari mulut kita keluar sampah. Kata-kata kotor, kata-kata maki-maki, kata-kata menghakimi orang, kata-kata menjelek-jelekan orang. Kenapa? Ya karena memang kita belum mengalami kuasa itu dalam hidup kita. Kita belum ditransformasi roh itu. Kita mungkin sudah percaya, tapi kita belum ditransformasi. Nah, oleh karena saudaraku, supaya kita punya rujukan hari ini, ya, saya berharap ini bisa selesai hari ini. Tapi kalau tidak selesai, kita akan coba minggu depan lagi. Karena apa? Saya tidak tahu. Ya, sampai hari ini sepertinya kebenaran ini, ya saya tidak tahu. Sekali lagi saya bilang, saya tidak berkata bahwa ini ada pesan Tuhan gitu ya, bukan. Tapi saya punya keyakinan bahwa kebenaran ini harus disampaikan dan saudara harus serius. Berbahagialah saudara yang hadir hari ini, room yang tidak hadir hari ini. Ya, semoga firman ini bisa mereka ulang, buka di rumah. Mari kita lihat sama-sama Yehezkiel pasal 36. Ya. Ini serius, saudara. Akan banyak orang gagal mengikut Tuhan kalau dia tidak mengalami kuasa dalam hidup. Karena setan tidak pernah tinggal diam. Percayalah sama saya.
Kenapa doa kita kadang-kadang tersendat, tidak dijawab, tidak dikabulkan Tuhan? Bukan Tuhan tidak mau jawab, bukan Tuhan tidak kabul. Setan menghalangi doa saudara dan doa saya. Apa Tuhan tidak mau saudara senang? Apa Bapak kita tidak mau kita ini bahagia? Tuhan mau. Tapi setan tidak mau itu. Setan mau hidup kita ini kacau. Supaya apa? Supaya kita tidak percaya sama Tuhan. Supaya kita curiga sama Tuhan. Supaya kita ragu menyebut Tuhan. Jadi setan kacaukan tujuan Tuhan dalam hidup. Percayalah sama Tuhan. Ya, oke. Kita baca ini saudaraku supaya kita benar juga. Yesaya pasal 36 ayatnya ke 25 sampai dengan ayat yang ke 27. Ya. Nih, ayat 25 sampai 27. Boleh kita baca sama-sama? 3, 2, 1 ya. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. 26. Kamu akan kuberi hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba 27 saudara, perhatikan baik. Ya. Rohku akan kuberikan diam di dalam apa? Batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut apa? Segala ketetapanku. Tuhan itu punya tujuan supaya saudara hidup selaras dengan Tuhan. Pertanyaannya, sudahkah kita hidup selaras dengan Tuhan? Kita masih selaraskan hidup kita dengan sekeliling kita. Kita masih selaraskan hidup kita dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita masih selaraskan hidup kita mungkin dengan pesan-pesan orang, pesan-pesan kakek-kakek moyang kita yang tidak berdasar daripada Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata, Rohku kuberikan diam di dalam batinmu. Tujuannya apa? Supaya kita mengikuti segala ketetapan Tuhan. Dan ini sudah dibuatkan Tuhan 700 tahun atau lebih kurang 700 tahun atau 600 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, sebelum Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Jadi Tuhan, apa akan memberikan Rohku tinggal dalam kamu? Tujuannya apa? Supaya kita memiliki kuasa untuk hidup selaras dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ini gereja yang Tuhan mau. Selaras dengan Tuhan, bukan selaras dengan apa kata orang, bukan selaras dengan kata nenek-nenek tua, bukan selaras dengan kata kakek-kakek tua, bukan selaras dengan apa di sekeliling kita. Kan pernah saya tanya begini, di tengah-tengah kita mungkin sekitar 3 tahun atau 5 tahun yang lalu. Pesta jam 8 pagi. Pesta jam 8 pagi. Ibadah jam 8 pagi. Saudara mau pilih mana? Pesta atau ibadah? Mungkin ada yang bilang tergantung. Orang bilang kan masih ada ibadah, kan bisa minggu depan. Nah saudaraku, tujuan Tuhan bukan itu. Tuhan itu terpenting daripada segala-galanya. Nah, memang itu tidak gampang. Saya bilang tidak gampang. Kalau Roh Kudus tidak beroperasi dalam diri kita, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita, kalau Roh Kudus belum mentransformasi pola pikir kita, masih kita pakai pola pikir dunia ini, saudara tidak mampu. Kenapa? Nanti orang akan bilang, nanti apa kata orang? Halo? Nanti apa kata orang? Orang bilang begini,
kudus, kalian yang saleh, kalian yang ke surga. Nah, mendengar itu kita nggak siap. Coba berapa banyak orang kalau arisan di rumahnya hari Minggu nggak ibadah pagi-pagi. Saya berdoa jangan ada di tempat ini karena arisan di rumahnya sehingga dia lupa ibadah pagi-pagi. Apalagi kalau arisan bukan hal yang rohani. Arisan itu hanya ngumpul-ngumpul, mangan orang mangan, pokoknya ngumpul. Korjo 500. Ini dia. Dan tetap berpegang pada peraturanku dan apa? Melakukan. Tidak cukup hanya berpegang, tidak cukup hanya ngerti, tidak cukup hanya hafal firman, tetapi melakukan. Ada satu pelajaran yang kudapat beberapa hari. Pelajarannya apa? Sekali lagi saya katakan, saya tidak tahu apakah itu dari roh Tuhan atau mungkin dia dari mana, tapi itu pelajaran. Sering kita berkata begini sama orang, atau kita cerita sama orang, masa sih dia tidak mengerti aku? Betul nggak? Betul nggak? Halo? Masa sih dia nggak ngerti aku? Masa sih dia tidak tahu aku sih? Sama bilang, hentikan kata-kata seperti itu. Belajarlah mengerti orang lain. Jangan sibuk kau tuntut orang lain mengerti kau, tapi belajarlah mengerti orang lain. Sekali lagi saya katakan, bukti kau orang beriman, jangan sibuk kau menuntut orang lain mengerti dirimu, tapi mengertilah orang lain. Saudara, percaya sama saya, kalau saudara menuntut orang lain mengerti saudara, saudara mengerti saya akan kecewa. Betul nggak? Ketika saya menuntut ngomongnya dia ngerti dong, masa sih dia nggak ngerti? Nah, ketika dia tidak mengerti, saudara kecewa nggak? Pasti kecewa. Di balik kecewa itu bisa apa? Bisa marah. Di balik marah itu bisa apa? Bisa pahit. Tapi banyak loh. Orang juga yang mengklaim hamba Tuhan, mengklaim anak Tuhan, dia menuntut orang lain mengerti dia. Sama bilang, mari kita berhenti menuntut orang lain mengerti kita, tapi belajarlah mengerti dia. Saudara boleh setuju, boleh tidak, tapi saya katakan ini iman aku yang kudapat dari Tuhan. Karena kalau terus kita menuntut orang lain mengerti kita, akhirnya saudara akan kecewa, dan saudara kecewa akhirnya saudara akan marah, dan setelah marah saudara akan pahit, setelah pahit saudara bisa benci orang itu. Nah, kapan itu terjadi? Ketika saudara mengizinkan Roh Kudus beroperasi dalam hidup saudara, mengizinkan Roh Kudus beroperasi dalam pikiran saudara, mengizinkan Roh Kudus beroperasi dalam seluruh hidup saudara. Oke, kita naik sedikit kan. Mari kita naikkan ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru. Hati yang baru itu akan mengubah kita dari yang suka jahat, suka bicara kotor, suka marah, suka dendam, suka benci. Orang yang mengalami Roh Kudus dalam hidupnya, dia akan mengalami hal yang baru, maka dia tidak lagi seperti itu. Dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu apa? Hati yang keras. Berapa banyak anak Tuhan masih hatinya keras terhadap firman Tuhan, memberontak terhadap firman Tuhan. Mungkin dia mendapat pengajaran dari luar sana, mungkin pengajaran sampah-sampah di luar sana yang tidak alkitabiah, yang tidak bersumber dari Roh Kudus, sehingga dia coba kerasan hatinya. Dan Tuhan bilang apa? Aku memberikan kepadamu hati yang taat. Hati yang taat. Firman Tuhan yang gak usah kita obok-obok ke sana ke sini. Taat saja udah selesai. Taati aja. Kita baca, kita dengar, taati aja. Enggak usah protes. Enggak usah bilang, loh, tapi katanya kan pendeta Sianu, katanya pendeta Sianu.
Pendeta itu bukan Tuhan. Kalau dia boleh Tuhan izinkan menjadi fasilitator puji Tuhan, dia juga bergantung sama Tuhan, belajar sama Tuhan. Dan dia juga bisa salah. Saya juga bisa salah. Yang tidak bisa salah itu hanya firman Tuhan. Itu makanya Bapak reformasi kita berkata, sola scriptura, hanya Alkitab, hanya iman, hanya kasih karunia. Jadi, memberikan kepadamu hak yang taat. Amin. Mau taat. Haleluya. Mau taat. Tanya dulu kiri kananmu, kau sudah taat enggak? Sudah taat enggak? Ya. Ini masalah Pentakosta ini. Ada banyak orang sekarang menghujat. Apa itu bahasa Roh Kudus? Apa itu laba-laba, libi-libi, sandal jepit, apa itu? Saya berdoa semoga dia masuk surga sebelum terlambat. Mau libi-libi, mau laba-laba itu daruratnya Tuhan. Ya memang kadang-kadang karena kita juga kurang pemahaman. Itu masalahnya. Harusnya bahasa roh itu harus menjadi kalimat. Tapi karena kita tidak belajar melatih diri kita, sehingga dia hanya laba-laba, libi-libi. Bahkan bala-bala. Ya sama seperti anak. Anak belum belajar berbicara apa? Papa, mama. Tapi kan kita ajar dia. Mimi, mama. Tapi orang tua harus mengajar dia. Dan itu mau diajar. Nah ini mulai belajar, papa, mama minum, papa gendong aku. Mulai belajar. Tapi kita nggak begitu. Kita nggak mau berlatih diri kita. Kita nggak mau belajar sama Roh Kudus. Sehingga bahasa kita hanya mama, mimi. Sehingga ada orang yang menyelewengkan kebenaran firman Tuhan ini, mereka bilang itu sesat. Saya bilang tidak sesat. Nanti akan kita lihat tidak sesat. Tidak sesat. Kenapa? Gereja mula-mula full karismatik. Saya bilang sekali, gereja mula-mula yang awalnya ketika para rasul itu kepada Roh Kudus di lautan Yerusalem dan digenapi Matius pasal 28 ayat 20 ayat 19 akan Injil akan sampai segenap bangsa pada hari Pentakosta. Ada banyak bangsa-bangsa di Yerusalem mengalami berita itu. Jadi setelah tidak langsung murid-murid itu belum sampai ke bangsa lain, tapi di Yerusalem ada bangsa-bangsa yang mewakili bangsa-bangsa menerima kabar baik tentang Yesus Kristus Tuhan. Itu awal gereja. Awal gereja mengalami karunia rohani. Ada mukjizat, ada kesembuhan, ada tanda yang tanda jahat. Itu gereja mula-mula. Sayangnya sekarang ini kita, ya saya katakan, belum masuk ke sana. Jadi saudara percayalah yang hadir hari ini. Mari pahami kebenaran. Oke, kembali ayat 25 tadi. Tadi 26, 27, 25. Oke. Siapa yang bilang? Aku akan mencurahkan kepadamu air yang jernih. Air yang jernih, bukan air yang penuh sampah. Apa itu yang jernih? Roh Kudus. Ingat pernah Yesus berkata apa? Di sumur Yakub kepada perempuan Samaria itu, aku akan memberikan kepadamu air hidup. Kalau kamu menerima air hidup daripada aku, maka akan memancar daripadamu air kehidupan. Artinya itu Roh Kudus. Perempuan Samaria, ya saya bilang mungkin dia bukan prostitusi, sekalipun dia ganti-ganti suami. Bisa saja suami pertama meninggal, dia kawin lagi, kawin lagi. Karena kitab tidak menunjuk dia bahwa dia orang prostitusi, orang tidak benar. Tapi Yesus bilang, kalau kamu mengerti dengan siapa kamu bicara, maka kamu akan minta air kepadanya. Perempuan bilang, hei, dari mana kau bisa kasih air aku? Dari mana ada timbamu? Kan gitu kan, kata perempuan itu. Apa kata Yesus? Hei, kalau kamu mengerti, kalau kau minum air yang kuberikan kepadamu, maka akan mengalir air kehidupan daripada diri. Artinya itu bicara Roh Kudus.
Kalau orang sudah mengalami Yesus, orang sudah mengalami Roh Kudus, maka dia akan mengalir kehidupan. Ini dia. Ini sudah dinubuatkan ya saudara. Ya kan? Yang akan mentahirkan kamu. Roh Kudus akan mentahirkan kita. Ya. Terus apa lagi? Dari segala kenajisanmu. Pikiran najis, perbuatan najis, kata-kata najis, sikap yang najis, kelakuan yang najis, karakter yang najis. Dan dari semua berhala-berhalamu. Saudara, jangan lagi ada berhala di depan kita. Yang setuju katakan amin. Entah berhala yang diwariskan kakek moyang kita, entah berhala yang kita bangun sendiri. Ya mungkin dengan sekarang teknologi Android dan segala macam, jangan lagi itu ada berhala di depan kita. Mari kita perbanyak bersekutu dengan Tuhan daripada sibuk kita dengan berhala-berhala itu. Ya kan? Aku akan mentahirkan kamu. Nah ini dia. Nah itu kapan digenapi? Itu sudah digenapi pada hari Pentakosta. Ya, itu digenapi pada hari Pentakosta. Oke, kita lihat sebentar. Minggu lalu kita sudah bahas ini. Mari kita lihat sebentar Yohanes 14. Kita akan cepat saja saudaraku, supaya bisa mungkin kita mengejar target ya kan. Oke, Yohanes 14. Jadi dikatakan akan aku berikan hati yang taat kepadamu. Yohanes 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Oke. 15 sampai 17. Kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1 ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ada enggak kolerasinya tadi dengan Yehezkiel pasal 36 tadi ayat yang ke-25, 26, 27? Ada enggak kolerasinya? Ada. Jadi ketaatan itu penting. Tidak cukup hanya jadi orang Kristen. Tidak cukup hanya KTP kita Kristen, tapi taat sama firman Tuhan. Itu penting saudaraku. Ya, itu penting. Jangan bantah sama firman Tuhan. Jangan bantah. Lakukan aja, turuti saja. Nah memang itu susah kalau kita tidak mengasihi Tuhan. Kadang-kadang kita lebih mengasihi apa? Lebih mengasihi pendeta, lebih mengasihi sintua, lebih mengasihi mungkin lai kita, tulang kita, opung kita daripada Tuhan. Tidak salah saudara. Alkitab mengatakan kita harus mengasihi semua orang. Tapi kasih kita harus lebih kepada Tuhan. Jadi, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti segala perintah Tuhan, bukan hanya 1, 2, segala perintah Tuhan. Oke, terus 16. 3, 2 ya. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya menyertai kamu selama-lamanya. Menolong kita sampai selama-lamanya. Oke, terus ayat 17. Yaitu apa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ini persoalannya. Gereja duniawi, gereja kedagingan tidak bisa menerima ini. Gereja yang memilih lebih takut sama manusia. Gereja yang memilih lebih takut daripada lingkungan. Tidak bisa menerima ini saudaraku. Percayalah. Tidak bisa menerima ini. Dia akan protes, dia akan menolak. Apa itu Pentakosta? Saya saat itu baru punya sesat. Loh, kan ada Matius 7:21. Bukankah kami sudah menyembuhkan orang demi namamu? Bukan kami sudah mengusir setan demi namamu? Tapi pada ketika itulah aku berkata berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, enyahlah kau berbuat kejahatan. Jadi dituduh Pentakosta itu sesat. Dituduh karismatik itu sesat. Karena apa? Yang biasa dipakai Tuhan mengusir setan siapa? Halo? Orang karismatik, orang Pentakosta. Ya kata kalau begitu secara umum gitu ya kan? Jadi orang sudah bilang, oh kamu sesat. Nah ini masalah. Apa? Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia.
Tetapi apa? Kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Roh Kudus yang diam dalam kita itu menjadi patron untuk kita melakukan firman Tuhan. Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita membuat kita segan berbuat dosa. Bukan karena kita takut konsekuensinya, tapi Roh Kudus yang diam dalam kita membuat kita segan, membuat kita takut berbuat dosa. Ada banyak gereja tidak takut berbuat dosa. Baru habis ibadah sudah bertengkar suami istri. Ada di sini begitu? Bertobat sama teman. Baru habis ibadah sudah bertengkar. Baru habis ibadah sudah keluar sampah dari mulutnya. Tadi memuji Tuhan begitu indah, begitu mantap. Tapi habis ibadah keluar sampah dari mulut. Di mana Roh Kudusnya? Itulah membuat Roh Kudus berduka. Harusnya bukan begitu. Orang yang mengalami Roh Kudus, Roh Kudus itu menjadi filter. Roh Kudus itu menjadi penetrasi dalam hidup kita, supaya kita tidak hidup sembarangan, berkata sembarangan, berbuat sembarangan. Maka dikatakan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Diam di dalam kamu. Bukan hanya sekedar kau ada di sampingku, tapi diam di dalam diri kita. Tubuh kita ini menjadi baiknya. Haleluya. Amin. Kenapa sudah ngantuk? Sudah ngantuk ya? Kenapa kurang tidur? Ya. Nah, karena memang saudaraku, saudara bergairah nggak bisa dibuat-buat. Nah, itu keputusan saudara dan kepada Roh Kudus. Nah, makanya saya bilang betapa pentingnya kita mengalami baptisan Roh Kudus. Betapa pentingnya kita mengalaminya. Stefanus itu, ya, di Kisah Para Rasul 10, tidak ujug-ujug dia bisa mengampuni. Tidak ujug-ujug dia bisa mengampuni orang yang melempar dia dalam batu. Tidak ujug-ujug dia bisa bersujud. Yang dia katakan, Tuhan terimalah rohku dan ampunilah mereka yang berbuat jahat kepadaku. Tapi kita berkata, karena dia penuh Roh Kudus. Gak mudah loh. Kita sudah dilempari dengan batu, kita sudah dirajam, kita sudah dipukuli, tapi kita masih bisa mengampuni. Mudah gak? Halo? Masih ada orang? Sudah pada pulang semua? Ya, tidak mudah. Saya aja pendeta, kadang-kadang masih bisa terpancing. Bisa terpancing. Semalam kami ke pasar sama istri. Sore sekitar 4:30 sebentar. Jadi itu di putaran menjelang Permata Hati, kita dari pasar, ya. Itu kan ada putaran di situ, ada toko Cina di situ, toko Cina. Nah, ada anak muda nggak pakai helm, pakai motor. Dia berhenti di tengah. Udah hampir lewat putaran itu berhenti, tapi dia masuk kembali mutar dia ke pasar kita. Sementara kami satu arah, dan dia nggak pakai lampu saya. Kami yang mobil. Kok klakson? Tahu saudara apa yang terjadi? Hampir keluar biji matanya dua-dua melototin kami. Hampir keluar. Dia sudah lewat putaran itu, tapi dia balik lagi memutar ke sini ke arah pasar. Kami satu, tanpa lampu, tanpa helm. Kok klakson? Matanya melotot. Saudaraku, jujur saya mau katakan, sebagai hamba Tuhan, apa saya bilang? Matanya ini kok melotot gitu. Saya nggak buka kaca gitu. Matanya melotot, saya bilang sama dia, matanya melotot. Udah tahu salah, matanya melotot. Saudara, tidak gampang saudaraku. Tanpa Roh Kudus menolong saudara dan saya tidak gampang untuk mengikuti Yesus. Percayalah.
makanya penting. Tapi setelah itu saya sadar, iya ya, kok aku tadi kok ngomong gitu. Masih di mobil, iya ya, kenapa aku ngomong gitu? Karena memang itu tadi. Yang muncul di pikiran apa? Kalau ketabrak, beli motor kita nggak ada, bayar motor orang ada. Karena hukum kita di negara ini kan aneh. Sekalipun dia salah, menurut aturan lalu lintas, yang salah itu tapi yang besar kan? Itu masalah juga. Coba sekarang ini apa yang terjadi? Ada yang begal, ada begal kita misalnya, merampok kita di tengah jalan. Kita bela diri. Nah, kita nggak niat sebenarnya mau bunuh dia, tapi karena secara refleks kita pukul dia dan dia meninggal. Yang masuk penjara siapa? Kita. Jadi sekarang hukum membela diri sekarang sepertinya nggak berlaku lagi. Sementara ada undang-undangnya. Kalau kita membela diri, misalnya datang orang mau bunuh kita masuk ke rumah kita, terus kita bela diri. Terus mungkin dia cacat atau luka patah kakinya. Harusnya kita bebas. Tapi negara kita ini enggak. Itu terbalik kan? Nah, oleh karena itu sekali lagi saya katakan, ini perkara yang serius. Haleluya. Bisa mengerti sampai di sini saudaraku? Bisa ngerti nggak? Ya, jadi saudara jangan abaikan itu, ya kan? Oke. Sekarang kita masuk kepada pelajarannya. Apa maknanya bagi kita baptisan Roh Kudus? Apa maknanya bagi kita hari Pentakosta itu? Apa maknanya bagi kita Pentakosta itu? Tadi kita sudah belajar di Hezkel pasal 36. Sudah memberikan kita rujukan, sudah memberikan kita petunjuk, sudah memberikan kita tuntunan, narasi. Nah, kita sudah belajar, sudah baca Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17. Nah, apa maknanya? Apakah Tuhan asal ngomong? Saya katakan tidak. Tuhan tidak pernah asal ngomong. Kalau Tuhan bicara pasti dia punya tujuan yang baik bagi kita. Soalnya kita manusia ini kadang-kadang yang baik pun dari Tuhan kadang-kadang kita anggap jahat dari Tuhan. Nah, itulah makanya kita ini tetap tinggal dalam keputusan kita. Nah, sekarang apa maknanya? Ada beberapa hal. Yang pertama, makna yang pertama itu tanda orang percaya. Rujukannya gampang. Markus 16 ayat 17, tidak ada Markus 17. Rujukannya gampang. Itu tanda orang percaya. Serius